Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Hari ini adalah pekan kedua Paskah. Dan kita semua ditemani oleh Romo Bernardus Dimas Indragraha. Dan saya Benedict Marita akan menemani Romo Graha dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Marilah kita sekarang menyapa salam kepada Romo Graha yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Bu Marita, salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Tentu dalam suasana Paskah ini saya juga mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua ya. Ini kita masih masuk di pekan Paskah yang kedua. Pasti pengalaman Paskahnya juga luar biasa ya bagi para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih ini ya. Iya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Graha. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah membangkitkan Putramu serta meneguhkan iman kepercayaan kami kepadanya. Semoga dengan apa yang kami saksikan di dalam perayaan Paskah dan juga kami rayakan, kami terus-menerus dapat menanggapi dengan iman yang baik dan kepercayaan kepadamu. Ya Bapa, dampingilah kami supaya pada kesempatan kali ini kami dapat merenungkan sabda-sabdamu, serta memperoleh inspirasi yang berguna bagi kehidupan kami. Secara khusus, bagaimana kami menanggapi kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami dengan begitu luar biasa. Semuanya ini kami mohonkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Aku hendak menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan, dan mewartakan namamu kepada saudara-saudaraku. Haleluya. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17 sampai 26. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari Muzab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya dan semua pengawal ada di tempatnya, di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut
kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita simak bacaan Injil yang diambil dari Injil menurut Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21 yang akan disampaikan oleh Romo Graha untuk kita semua. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Graha untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, kiranya ada permenungan apa Romo yang ingin disampaikan kepada sahabat oase rohani Katolik yang terkasih? Baik, Ibu Marita dan sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, tentu di dalam bacaan-bacaan ini kita diajak untuk melihat bagaimana selama ini kita menanggapi karya keselamatan yang sudah dilakukan oleh Allah pada saat dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu menunjukkan kepada manusia bahwa manusia akan diselamatkan dan juga mencapai kepada kepenuhan keselamatannya, berjalan terus sampai dengan akhir kehidupan nanti. Dan itulah yang membuat kita perlu untuk menanggapi hal tersebut. Kita sudah merayakannya dalam perayaan Paskah yang kita rayakan beberapa minggu yang lalu,
Tentu sekarang ini kita perlu untuk terus-menerus bagaimana memelihara rasa kepercayaan kita akan keselamatan itu, sehingga tanggapan-tanggapan kita dalam kehidupan kita sehari-hari itulah yang perlu untuk kita renungkan, terutama di dalam bacaan-bacaan ini. Nah, mulai dari bacaan pertama, tanggapan-tanggapan itu sebenarnya sudah mulai kelihatan gitu. Bahkan kan tadi di dalam bacaan pertama langsung dimulai dengan kata-kata orang marah-marah gitu loh. Orang marah-marah kan. Ini ada orang kok marah-marah kepada para rasul. Kenapa sampai ke marah-marah dan lain sebagainya ya. Imam besar dan pengikut-pengikutnya yaitu orang-orang dari mazhab Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati kepada para rasul itu. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Apa yang terjadi sebenarnya dengan para imam besar ini, lalu kemudian mereka kok bisa jadi iri hati, lalu kemudian menangkap para rasul. Tentu ini ada hubungannya dengan bacaan ataupun kejadian-kejadian sebelumnya, ketika para rasul sudah mulai mewartakan kabar sukacita, kabar Injil itu kepada orang banyak, lalu kemudian mulai banyak yang mendengarkan, mulai juga para rasul itu melakukan perbuatan-perbuatan mujizat itu, dia menyembuhkan dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan menyerahkan diri untuk bergabung bersama dengan komunitas pengikut Kristus itu. Nah, inilah yang membuat akhirnya imam-imam besar, kemudian para pengikutnya itu menjadi iri hati, marah, lalu kemudian mengungkapkannya dengan menangkap para rasul itu. Mereka menangkap para rasul ini. Nah, ini kan kita bisa melihat di sini sebenarnya kan ada suatu pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh para rasul ya. Mereka mengajar mengenai Yesus Kristus, banyak orang menerimanya, mereka pun juga membantu orang dengan berbagai macam hal, entah itu dengan menyembuhkan, entah itu dengan berdoa bersama, mengumpulkan harta benda lalu kita membagikannya lagi dengan semangat berbagi itu kan hal-hal yang sangat baik. Tetapi di sini ada pribadi-pribadi yang melawannya. Jadi kita bisa merenungkan juga bahwa kerap kali ya memang kalau perbuatan baik yang kita lakukan itu terus kemudian juga mungkin ada yang sesuatu yang melawan kita, mendorong kita untuk tidak melakukannya itu. Mendorong kita terlebih di dalam perjuangan kita ini ya. Kalau kita baru menyelesaikan masa prapaskah kan tentu kan kita sudah membangun suatu hal yang baik sebenarnya dengan pertobatan kita. Yang tadinya kita menyesali, kok saya terlalu sering seperti ini, maka saya mau berpantang ini supaya nanti terbentuk kebiasaan baik. Itu contohnya ya marah, misalkan saya terlalu sering marah, tidak sabaran, maka saya mau berpantang untuk marah supaya nanti ada terbentuk kebiasaan untuk lebih bersabar. Nah, itu kan diharapkan dalam 40 hari itu dilakukan, lalu kemudian mulai terbentuk kebiasaan itu. Ya, memang masih perlu untuk perjuangan lagi gitu. Tetapi kan pasti ke depannya kalau sudah terbentuk itu masih ada sesuatu yang melawan itu juga ya. Maksudnya ya kita pasti punya pengalaman kok rasanya saya udah pengen bersabar tapi terus menerus kok situasinya membuat saya ingin marah terus. Rasanya saya udah membentuk diri saya untuk bisa lebih bersabar lagi kok. Emang saya diwajibkan untuk marah sepertinya atau seperti apa gitu kan, ada hal-hal yang seperti itu. Dan disinilah pekerjaan-pekerjaan baik itu selalu mempunyai suatu perlawanan-perlawanan. Kalau dalam hal ini tanggapan-tanggapan baik dari para rasul ketika mereka mulai mewartakan Injil, lalu para orang banyak pun juga semuanya mau mendengarkan, akhirnya ada perlawanan juga yakni dari imam-imam kepala dan ahli dan juga orang-orang dari mazhab Saduki ini, sehingga mereka konsekuensinya adalah mereka ditangkap oleh para pasukan ini ya, pasukan dari imam-imam kepala ini. Mereka ditangkap, tujuannya apa sebenarnya ketika mereka ditangkap itu kan dimasukkan ke dalam penjara. Supaya mereka dikekang, lalu kemudian mereka ditakut-takuti supaya tidak melakukan itu lagi, dan juga dibuat malu di kalangan orang banyak, bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan, para rasul lakukan ini adalah tindakan yang salah. Sehingga ini adalah tindakan yang memalukan, sama seperti penjahat-penjahat kan dibawanya ke penjara kota, dikatakan di sini masukkan mereka ke dalam penjara kota. Penjara yang untuk penjahat-penjahat pada umumnya semuanya kan. Nah, itu disamakan dengan penjahat itu. Maka tadi akhirnya mereka dibatasi tindakannya melalui penjara tadi. Lalu yang kedua mereka ditakut-takuti untuk tidak melakukan itu lagi. Dan akhirnya dipermalukan juga, disamakan seperti penjahat. Dan itulah yang terjadi dihadapi oleh para rasul ya.
Maka ini yang menjadi bagian pertama dari bacaan pertama tadi ya. Bagian pertamanya adalah kemarahan, lalu kemudian membawa para rasul sampai kepada pada penjara itu, dan kemudian dilanjutkan dengan bagaimana Tuhan menanggapi itu ya. Di sini kan langsung, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ini menarik ya, karena ada sosok malaikat, lalu kemudian ada waktu malam ya kan. Waktu malam itu juga terus kemudian adalah ruangan-ruangan penjara yang pasti terkunci gitu. Terkunci dan gelap. Saya kalau membayangkannya seperti itu ya. Ini kan seperti gambarannya ya, mungkin seperti ketika kita merayakan Paskah kemarin itu kan ya. Yesus pun juga masuk ke dalam kubur, terkunci rapat-rapat dengan batu itu. Lalu juga pada hari ketiga dia bangkit ya kan. Dia dibangkitkan. Dan di situ pun juga ada sosok malaikat di dalamnya itu ya. Yang ketika dalam beberapa kisah penampakan dikatakan ada malaikat di situ juga. Nah, ini sama seperti itu. Mungkin ini memberikan gambaran mengenai kebangkitan itu juga. Para rasul yang mungkin sudah putus asa, kok dia sudah melakukan yang benar, lalu kemudian ternyata ditanggapinya dengan hal yang seperti ini, mereka pasti akan kecewa, tetapi dia mengalami suatu pembebasan yang luar biasa, karena ini adalah karya Allah tadi. Maka dia tidak hanya dibebaskan saja, tetapi juga ada perintah untuk menjalankan sesuatu. Jadi dibebaskan dari penjara, tetapi sekaligus tidak dibilang, ya sudahlah lari saja, nggak usah kesini dulu gitu loh. Selamatkan diri dulu, yang paling penting nanti kalau sudah aman baru mengatakan lagi. Ya. Enggak, nih langsung pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman. Disuruh melanjutkan lagi, langsung disuruh melanjutkan lagi apa yang menjadi tugas perutusan dari para rasul. Dan itu pun juga langsung dilakukan ya. Maka di bagian ketiga itu setelah dibebaskan mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Inilah tindakan-tindakan orang yang sudah mengalami kebangkitan itu. Dia benar-benar melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai apa yang dikehendaki Allah, dan dia sangat percaya kepada Allah. Apalagi dengan pengalaman seperti tadi kan, pengalaman dibebaskan itu. Ya sudah, saya mau melakukannya, bahwa nanti itu saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai saya itu. Dan langsung dia menjalani itu, dan kemudian yang terjadi adalah ketika para tadi ya pemimpin-pemimpin agama tadi menyadarinya, akhirnya mereka juga bingung kenapa terjadi seperti ini ya. Terjadi kebingungan, dan dikatakan di bagian terakhir dari bacaan pertama ini, dikatakan bahwa mereka ketika pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar hal itu, lalu mengambil ke-12 rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Akhirnya yang menjadi tanggapan yang lain dari para imam-imam kepala itu adalah mereka menjadi takut terhadap pribadi-pribadi para rasul ini ya. Ini gambaran garis besarnya kan seperti itu ya. Mulai dari iri hati, lalu kemudian dipenjara, mengalami pembebasan, melaksanakan kembali, dan akhirnya sampai kepada tanggapan para penguasa tadi, imam-imam kepala itu, yang menunjukkan bahwa ketakutan, mereka mengalami ketakutan dan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu. Maka apa yang menjadi relevansinya bagi kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau tadi kan gambaran garis besarnya seperti itu ya. Perjalanannya bagaimana, penyebab iri hati dan lain sebagainya. Kita bisa melihat beberapa poin ini ya. Saya kira yang paling penting pertama adalah dimulai tindakan ini diawali dengan adanya rasa iri hati dari para pemimpin agama tadi ya. Maka kemarahan atau iri hati itulah yang menyebabkan bacaan pertama tadi ya, kisah di dalam bacaan pertama tadi. Maka ketika saya berbicara dengan beberapa orang muda di paroki saya itu, saya bertanya itu, apa yang menyebabkan adanya iri hati? Saya bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan adanya iri hati? Mereka mulai mengatakan yang menyebabkan itu adalah perbedaan misalnya. Karena ada perbedaan Romo. Perbedaannya gimana tuh maksudnya? Ya misalkan perbedaannya adalah orang ini lebih diperhatikan daripada saya. Lalu saya menjadi iri hati gitu. Orang ini lebih memiliki kemampuan daripada saya menjadi iri hati.
Atau misalkan orang ini udah lebih sukses dalam kuliah, misalkan dia udah lulus. Lalu kemudian dia merasa ada unsur, saya menjadi iri hati. Sehingga iri hati itu muncul ketika kita membandingkan diri dengan orang lain. Akhirnya kan dari perbedaan itu muncul lalu kemudian membandingkan dengan orang lain. Oh, dia udah berhasil, kok saya belum? Rasanya saya sudah berjuang maksimal juga, tetapi kenapa dia yang lebih berhasil? Iya. Dan disitulah dengan membandingkan dengan orang lain itu semakin menyadari yang ketidakmampuannya, dan akhirnya membawa sampai kepada perasaan-perasaan iri hati tadi, dan itu membuat kita nggak melihat hal yang baik di dalam diri kita, malah kan jadinya seperti itu. Contohnya beberapa orang muda itu, misalkan mereka yang sudah dekat satu sama lain ya, cowok-cewek yang sudah dekat tapi meskipun mereka nggak pacaran tapi dekat gitu kan. Lalu kemudian ketika yang cowoknya mendekati karena nggak pacaran sama cewek ini, ya udah kan dia masih bisa deketin cewek yang lain. Iya, bebas. Ya kan, tetapi karena perhatiannya terbagi atau dia lebih memperhatikan cewek yang mungkin dia tertarik dengan itu ya, akhirnya malah yang ininya jadi, wah kok iri hati, saya kok dicuekin, saya kok kurang tidak diperhatikan lagi. Dan itu akhirnya membuat tanggapannya adalah jadi ngambek, lalu kemudian berantem, bahkan strike mereka, lalu kemudian menjadi tidak mau berbicara satu dengan yang lain. Dan ini yang mengakibatkan awalnya mulai dari iri hati tadi, membanding-bandingkan, lalu kemudian ada perbedaan itu, karena ada perbedaan membanding-bandingkan, dan akhirnya jatuh kepada iri hati dan tidak bisa bersyukur sama sekali. Dan inilah juga yang sama terjadi di dalam bacaan pertama tadi oleh para pemuka agama tadi ya, orang imam kepala tadi. Dan disitulah kita perlu melihat bagaimana saya selama ini juga mungkin mengalami iri hati dengan orang-orang yang ada dekat kita gitu loh. Dan jangan-jangan dengan iri hati itu kita justru malah terpenjara di dalam ya tadi perbandingan-perbandingan, lalu kemudian perbedaan-perbedaan, dan malah kita ingin menjadi seperti orang lain, bukan menjadi seperti diri kita sendiri. Atau jangan-jangan kita malah selama ini membuat orang lain iri hati juga gitu. Dengan tadi perhatian, misalkan kita punya anak gitu ya, ada anaknya yang satu lebih diperhatikan daripada yang lain. Nah itu kan bisa menyebabkan ada iri hati juga. Itu bersikap yang tidak adil kepada anak itu kan nantinya bakal iri hati, lalu kemudian menjadi satu sama lain itu gak bisa bekerja sama, bahkan gak bisa berkomunikasi ya. Saya sendiri juga mengalami ya, saya sama kakak saya gitu kan. Menurut kakak saya lebih diperhatikan sama orang tua gitu loh. Sehingga kalau minta apa-apa, kakak saya bilang ke saya gitu, coba kamu yang minta gitu loh. Nah kalau kita masih dikasih ya, Bang. kalau kita kan masih bisa kerjasama kalau ini kan ya, meskipun ada ya kakak saya iri terkait dengan perhatian itu, tetapi masih bisa kerjasama. Misalnya minta peralatan untuk naik gunung gitu ya, karena kami berdua sama-sama suka naik gunung. Ya sudah, saya yang minta gitu kan, dia pasti akan mengusulkan, kamu yang minta deh, nanti pasti dikasih. Nah seperti itu kan, itu ada perlakuan seperti itu, tapi dalam irinya iri hati. Nah berarti kan kakak saya sebenarnya ada iri hati, tetapi dia bisa mengatasi itu. Maka salah satu cara untuk mengatasi itu ya sebenarnya adalah dengan lebih melihat, bukan fokus kepada perbedaan dan perbandingan tadi, tetapi lebih fokus kepada diri sendiri, lalu kemudian apa yang bisa disyukuri di dalam diri sendiri juga. Sehingga kita selesai dari perbandingan itu dan lebih mencoba untuk mengembangkan diri. Ketika kita selesai dari perbandingan-perbandingan tersebut, sebenarnya kita lebih bisa menemukan diri kita sendiri itu siapa. Itu yang perlu untuk diusahakan untuk mengatasi iri hati tersebut. Ini yang saya kira pertama yang bisa kita renungkan terkait dengan iri hati. Jangan-jangan penjara kita ataupun beban kita yang membatasi tanggapan-tanggapan baik kita kepada Allah itu adalah dalam sikap iri hati itu juga, membanding-bandingkan dan lain sebagainya. Lantas yang kedua adalah menarik bahwa ada bantuan dari malaikat itu ya, bantuan dari malaikat. Ini kan bantuannya sangat real kan, kalau kita membayangkan dalam doa kita itu kan, malaikatnya datang ke penjara lalu kemudian membuka itu semua, lalu kemudian berbicara kepada para rasul. Sangat real sekali. Ini mungkin bisa dialami juga oleh orang di masa sekarang ini. Tapi yang menarik juga adalah langsung terjadi ya kan, baru di penjara, tidak ada cerita bahwa mereka berdoa, tidak ada cerita bahwa mereka memohon apa gitu loh. Tapi tiba-tiba langsung ada malaikat gitu loh di dalam bacaan tadi, langsung ada malaikat, langsung dibebaskan. Nah ini yang membuat kita menyadari bahwa
ya Tuhan menyertai kita dengan memberikan apa yang kita butuhkan sebenarnya. Tanpa diminta pun sebenarnya dikabulkan Mo ya. Iya, tanpa diminta kita pasti akan memperoleh apa yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Bukan apa yang mungkin kita inginkan gitu, tetapi apa yang kita butuhkan benar-benar. Dan situlah kita kalau kita merenungkan mengenai kedatangan para malaikat tadi ya, malaikat tadi itu benar-benar Tuhan itu langsung bertindak sesuai dengan kebutuhan kita dan memberikannya sesuai dengan kebutuhan. Maka ini yang mesti kita cari ya sebenarnya. Ketika kita mungkin berdoa lalu merasa kok nggak dikabulkan, tetapi ini kita mesti menemukan juga apa yang benar-benar menjadi kebutuhan bagi kita, apa yang benar-benar kebutuhan dari kita. Jangan-jangan yang terjadi seperti para rasul ini, diberikannya dengan cara yang lain ya kan. Para rasul sendiri kan lagi merasa frustasi, lagi merasa kecewa, tapi tiba-tiba langsung seperti itu, dan disitulah dia dibebaskan ya dari segala rasa kecewa dan frustasi itu, karena sudah semakin menyadari apa yang diberikan oleh Tuhan. Itu yang perlu kita temukan juga ya, apa yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita yang sangat sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Ini yang diajarkan dari peristiwa malaikat yang membebaskan tadi. Atas yang ketiga, tentu kita kembali kepada fokus permenungan kita pada kesempatan kali ini, yakni tanggapan terhadap apa yang luar biasa yang terjadi pada masa itu ya. Dengan kebangkitan Yesus yang sangat luar biasa, tadi kita melihat pemimpin agama menanggapinya dengan iri hati. Lantas sampai bagian terakhir pun mereka masih menanggapinya dengan ketakutan. Betapa bisa sangat diblok sama sekali ya. Sama sekali tidak percaya kepada Tuhan, sama sekali tidak ada unsur bahwa dia ingin mengetahui. Kalau kita kan biasanya rasa takut lalu ingin tahu ya. Kok ada takut akan hal ini? Kita takut misalkan ada wabah virus corona seperti ini. Kita ingin tahu bagaimana sih sebenarnya gejala-gejalanya, bagaimana sih cara menghadapinya, bagaimana sih indikasi-indikasi dan lain sebagainya. Itu kan kita ingin tahu terkait dengan hal itu. Lantas kalau di sini ya takut, tetapi ya hanya berkutat pada takut itu saja, udah nggak dieksplor lagi. Sehingga nggak ada unsur sampai kepada percayaan, nggak ada yang muncul sampai kepada relasi dengan Tuhan itu. Hanya sampai kita jatuhnya sampai seperti itu gitu. Pengalaman kita merenungkan kebangkitan ataupun pengalaman kita merayakan Paskah ini kan semoga kita sampai muncul ada rasa kepercaya kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar adanya ketakutan terkait dengan apa yang dijalani ya, takut karena mungkin kita merenungkan Jumat Agung kemarin itu takut juga, wah nanti saya takut menderita seperti Kristus gitu ya. Ya menderita seperti Kristus kan seperti apa kan, dari ketakutan itu kan kita mesti masuk ke dalam itu sehingga bisa untuk menjalankannya juga dan akhirnya menemukan kepercayaan kepada Tuhan. Maka jangan berhenti pada ketakutan saja di sini, tapi masuk kepada sampai kepercayaan pada Tuhan. Dan itulah yang terjadi dengan para pemimpin-pemimpin agama tadi. Mereka takut akan dilempari oleh orang banyak sehingga membawa para rasul dengan diam-diam. Nah ini yang mesti kita renungkan. Saya kira itu yang bisa kita jadikan permenungan di bagian pertama ini dengan bacaan pertama tadi ya. Dengan dinamikanya mengenai iri hati yang mesti kita renungkan. Atas yang kedua mengenai bagaimana malaikat menyelamatkan. Tuhan membantu kita sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang mesti kita cari juga dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah untuk mengatasi ketakutan sehingga sampai kepada kepercayaan kepada Tuhan. Iya. Terima kasih Romo. Ya. Baiklah sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita renungkan dalam hati kita apa yang sudah disampaikan oleh Romo Graha untuk kita semua. Dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat oase Katolik yang terkasih, kembali Anda menyimak siaran oase rohani Katolik pada hari ini. Dan juga pada hari ini Anda semua masih ditemani oleh Romo Bernardus Dimas Indragraha. Dan saya Benedict Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau mengirimkan usul, saran, ataupun bertanya, silahkan kirim ke nomor handphone kami di 0881 0251 33438.
Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, silahkan kirimkan sharing iman Anda ke orkkaj@yahoo.com. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali kita menyimak permenungan dari Romo Graha untuk kita semua. Romo, bisakah Romo mengulang sedikit di bagian pertama tadi agar para pendengar yang terkasih bisa menyimaknya, Romo? Iya, baik. Dalam bagian pertama tadi kita kan mau merenungkan mengenai tanggapan manusia terkait dengan kebangkitan Yesus Kristus, dan tanggapan itu kita lihat dengan perbuatan dari para rasul yang mulai mewartakan Injil, mulai memberikan kabar sukacita, mulai menyembuhkan banyak orang sehingga banyak orang semakin percaya. Tetapi kemudian ditanggapi oleh para pemimpin agama di zaman itu dengan iri hati tadi. Iri hati lalu kemudian mencoba untuk mengekang mereka, menakut-nakuti, dan juga untuk memalukan mereka, membuat mereka malu dengan dipenjara itu. Tapi kemudian Tuhan bekerja itu ya. Maka kita melihat di sini permenungan kita adalah yang pertama tadi adalah mengenai iri hatinya. Bagaimana kita juga mungkin jatuh ke dalam kebiasaan untuk iri hati dan kemudian membuat kita menjadi sulit untuk percaya kepada Allah, sama seperti para pemimpin-pemimpin agama tadi. Lantas yang kedua juga kita merenungkan bagaimana Tuhan menyelamatkan itu. Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Malaikat tadi tiba-tiba langsung datang membebaskan para murid dan langsung memberikan perintah supaya mereka tetap melanjutkan karyanya, karya perutusan mereka dengan mewartakan Injil. Lantas yang terakhir adalah tanggapan dari para pemimpin agama, sekalipun sudah melihat hal yang menakjubkan yang terjadi di dalam peristiwa penjara itu, tetapi mereka tetap berada dalam ketakutan dan tetap tidak sampai kepada percaya kepada Tuhan. Maka 3 hal itu yang saya kira kita renungkan di bagian pertama tadi ya, mengenai bagaimana tanggapan kita, apakah kita sudah sampai kepada percaya atau terjebak dalam iri hati, terjebak dalam ketakutan, atau terjebak dalam doa-doa kita yang terus-menerus mengungkapkan keinginan kita saja tanpa berusaha menemukan kebutuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, itu yang di bagian pertama tadi ya. Iya, terima kasih Romo. Kemudian kabar sukacita Injil hari ini, Romo? Iya, di bacaan Injil hari ini tentu kita mendengarkan diskusi atau percakapan antara Yesus dengan Nikodemus ya. Percakapan ini sudah sampai di bagian tengah sebenarnya ya, bagian tengah, mulai dengan kata-kata karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kata-katanya seperti itu. Maka kita melihat di sini langsung kita disodorkan kepada kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini, apakah itu berlakunya pada zaman Nikodemus dan kehadiran Yesus Kristus saja atau tetap berlaku sampai selamanya ini? Nah, ini kalau saya tanyakan pada saat homili ya, ini yang percaya bahwa kasih Allahnya tetap berlaku, angkat tangan. Nah, ini masih sedikit yang angkat tangan pasti. Masih sedikit ya yang masih percaya. Biasanya mereka masih ragu-ragu terkait dengan kasih Allah itu. Loh gimana Romo ya, kalau Allah mengasihi kok yang terjadi sekarang ini adalah saya kebanjiran 5 kali gitu kan. Misalkan seperti itu ya, kebanjiran tahun 2020 ini udah 5 kali. Atau malah yang diberikan adalah virus corona ini, bagaimana kan seperti itu. Dan disinilah yang membuat kita mungkin meragukan kata-kata di sini ya. Karenakah begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita supaya kita memperoleh keselamatan. Nah, padahal di sini jelas kasih Allah itu diwujudkan dengan mengaruniakan anaknya yakni Yesus Kristus kepada kita yang akan membawa kita sampai kepada keselamatan. Dan yang kedua adalah kasih Allah itu dikatakan dalam ayat berikutnya ya, bahwa Dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Bukan untuk menghakimi melainkan untuk menyelamatkan. Maka kasih Allah itu adalah ketika kita bisa menemukan karunia dari Allah itu sendiri ya, entah itu di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, entah itu di dalam sakramen atau di dalam doa-doa kita atau dalam kegiatan kita harian, dan juga ketika kita bisa merasakan keselamatan itu, keselamatan kecil-kecil yang dirasakan. Nah, demikian juga dalam pengalaman-pengalaman berat seperti yang tadi dibilang adalah misalnya banjir tadi itu ya.
Iya, ketika kebanjiran itu juga ya kemarin di paroki saya di Harapan Indah juga itu kan kami juga mengalami hal itu gitu ya, mengalami itu. Paroki sih nggak kebanjiran, gereja tidak kebanjiran, tetapi di lingkungan-lingkungan perumahan itu semuanya mengalami itu kebanjiran itu ya, bahkan sampai ada yang sedada, ada yang seleher gitu kan. Lalu surutnya juga lama dan makanya di gereja menjadi tempat untuk mengungsi ya. Beberapa oma, opa itu kita jemput di rumahnya, lalu kemudian kita bawa ke gereja, kita sediakan tempat untuk mengungsi di situ. Dijemput dengan perahu karet dan lain sebagainya. Dan disitulah sebenarnya beberapa setelah banjir itu selesai ya mereka memang merasakan hancur juga ya kan, karena barang-barangnya semuanya terendam ya kan, kasurnya, perabotannya, alat-alat elektroniknya juga, kendaraannya, mobil atau motor juga terendam itu kan, semuanya banyak yang hancur. Bahkan kenangan-kenangannya mereka gitu ya, foto-foto itu semua pasti tidak diselamatkan ya, nggak bisa mereka selamatkan. Dan itu yang membuat mereka merasakan kehancuran. Tapi menarik ya kalau saya ikut rapat legio gitulah langsung kemudian kan mereka pasti ada kunjungan-kunjungan ke orang tua ataupun kunjungan-kunjungan ke orang sakit. Lantas orang-orang tua itu kebanyakan ceritanya mengenai pengalaman banjir ya, karena ini baru pertama kali di daerah situ ya kan, pertama kali kok bisa terjadi itu. Sebelum-sebelumnya nggak, mungkin banjir tetapi hanya di jalan saja, tidak sampai ke rumah dan lain sebagainya, nggak separah ini. Lantas ya banyak yang cerita dan banyak yang justru malah sampai kepada kata ya bersyukur gitu loh. Bersyukur misalkan, bersyukur karena siang-siang gitu ntar dari ketua lingkungan ada yang nganterin makanan gitu. Ketua lingkungan nganterin makanan ke mereka. Ya memang karena ada dapur umum di paroki, lalu ketua lingkungan ngambil di situ, lalu menyebarkan juga. Mereka masih bersyukur terkait dengan itu. Di situ ada keselamatan kecil yang sebenarnya mereka rasakan ya. Mereka bisa merasakan itu, keselamatan kecil. Atau malah ada satu oma ya yang memang tidak bisa kemana-mana karena kondisi tubuhnya, dia hanya bisa duduk saja. Lalu masuk ke rumahnya setinggi kalau posisi kita duduk ini ya mungkin segini gitu dari oma itu ya. Masuk ke dalam itu lalu dia hanya bisa karena tinggalnya bersama dengan satu orang yang menjaga dia, itu dia diberikan semacam pilar untuk nahan tangannya itu ya. Itu untuk meletakkan tangannya itu 2, lalu dia di sini segitu, terus kemudian dari tim kami sendiri itu kan baru bisa datangnya pagi, sementara ini kan sudah kejadian dari malam ya, dari jam 12-an itu sudah naik kan, jam 2 lah mereka sudah naik, dan dia harus standby itu semalaman sambil dia ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu kan sangat kasihan kondisinya, padahal dia oma gitu, seorang oma. Baru pagi-pagi dijemput dan dia merasakan dibebaskan terkait pada saat itu gitu loh, ceritanya seperti itu. Tetapi dia, menariknya dia merasa bahwa saya itu merasa ditemani, dia ngomong gitu. Saya ditemani oleh siapa gitu kan, legionernya bertanya seperti itu. Ditemani oleh, di ujung tempat dia itu, kamar dia itu ada satu rak seperti itu, lalu kemudian di atasnya ada patung Bunda Maria. Dan dia melihat kepada patung itu gitu loh. Dan air kan pasti kan goncang-goncang itu. Ini sama sekali nggak goyang kata dia patungnya. Jadi stay tetap situ. Dan dia merasakan itu. Oh, ini kan luar biasa nih, nggak goyang. Lalu kemudian dia merasa itu. Oh ya, saya ditemani dengan ini. Ya bahwa mungkin ini hanya hanya jawaban ataupun pengalamannya dia saja ya tentu kan. Tapi kan ini kan tentu ada unsur iman di dalamnya, bahwa dia bisa menemukan keselamatan itu. Bahwa dia ditemani oleh patung Bunda Maria itu yang tidak goyang sama sekali. Dia merasa yakin bahwa dia tidak sendirian, lalu kemudian dia bisa bertahan sampai dengan semalam itu. Iya, semalaman pegangan terus ya, pegangan terus, lalu kemudian bisa sampai dievakuasi juga. Nah, itu yang sangat luar biasa yang dirasakan, bahwa kasih Allah itu. Ya meskipun situasinya sangat kacau, tetapi si oma ini masih merasakan, oh iya saya masih ditemani dan saya masih dikasih oleh Allah ini. Sangat luar biasa menurut saya sih pengalaman iman yang dia ungkapkan itu ya, bahwa dia mengatakan ini saya masih ditemani ini. Padahal sudah hancur semua gitu loh. Baju-bajunya sudah hancur, ranjangnya juga hancur, lalu kemudian sekarang ini ya kita bantu juga ya dari PSE paroki juga membantu. Lantas juga untuk sementara waktu dia malah tidurnya dengan bangku-bangku yang panjang gitu ya, itu dikasih matras itu yang dari paroki juga.
Ya itu tentu adalah belas kasih Allah yang dia rasakan juga ya. Memang menemukannya akan lebih mudah kalau kita dalam situasi yang penuh sukacita. Tapi dalam kondisi bencana pun juga Oma ini bisa menemukannya. Iya. Ini sangat menarik bagi saya sih. Itu banyak yang lain lagi juga di dalam pengalaman banjir juga. Nggak tahu Bu Marita kena juga atau enggak. Nggak kena mau rumahnya mau aman. Enggak ya. Kalau saya dulu ya waktu kecil itu kan saya tinggal di Kelapa Gading, pasti setiap tahun saya kena gitu. Saya kena, pasti kena banjir dan juga. Iya, pasti kalau udah bulan Desember, Januari, dan Februari itu kami pasti ke sekolah tuh pakai sandal jepit pasti ya. Karena nembus banjir dulu. Sementara di daerah lain nggak kena banjir, kami pasti kena gitu. Kaminya paling pertama kena. Dan disitulah ya udah ini menjadi perjuangan juga bagi kita. Tapi sekaligus ya banyak hal-hal yang menyedihkan juga ya. Saya melihat kalau udah banjir lalu kita berada di lantai atas itu ya, ngungsi ke lantai atas atau ruangan kecil itu. Lantas kalau saya ngelihat ngintip-ngintip ke bawah itu, wah ini kulkasnya udah di sebelah mana nih, wah lagi sebelah sini. Nanti sore saya lihat lagi, wah kulkasnya di sebelah sini kan, ngambang-ngambang begitu ya. Dan itu sampai kepada titik ketika kami ya kembali mengalami juga yang namanya diselamatkan, dievakuasi juga ya. Akhirnya kita pengungsi ke rumah saudara saya yang jauh lebih tinggi juga rumahnya. Dan itu sungguh membantu dan membebaskan juga. Nah ini pengalaman kita menanggapi mencari belas kasih atau yang dikatakan di sini ya, karena begitu besar belas kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ya. Karunia Allah seperti apa yang kita alami, lantas juga bagaimana keselamatan itu kita alami, keselamatan yang kecil-kecil saja sehingga perlahan-lahan kita bisa mulai mensyukurinya. Waktu banjir misalkan dapat makanan, itu orang sangat bersyukur gitu. Bahkan pengungsi di paroki kami itu ya sangat bersyukur ya kan bisa tinggalnya di situ. Terus kemudian juga ada listriknya pasti nyala, terus makanannya juga pasti. Ya karena dibantu sama umat-umat jadinya makanannya kan ada yang entah nasi padang atau apa, jadi enak sendiri kan. Kami khawatir wah ini malah nggak mau pulang. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting ada umat-umat yang membantu juga di situ. Dan itulah yang kita perlu untuk usahakan menemukan kasih Allah itu ya dalam kehidupan kita. Bukan berarti kok bencananya makin kacau, bukan berarti bahwa kasih Allah itu sudah tidak ada lagi. Belas kasih Allah tetap ada, kita perlu untuk menemukannya, bagaimana Allah mengaruniakannya dan menyelamatkan kita. Nah terkait dengan hal itu, maka didasari oleh kasih Allah, kita pun perlu untuk menanggapinya. Dan tanggapan kita terkait dengan kasih Allah itu ada di dalam ayat selanjutnya ya. Kata-katanya adalah barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, kita perlu untuk menanggapinya dengan percaya, sampai kepada kata percaya itu. Jadi ketika kita sudah menemukan kasih, pasti kita bersyukur kepadanya, dan kita perlu untuk menanggapinya dengan kata-kata yaitu percaya itu. Sampai kita percaya kepada Tuhan ya. Ya bayangkan ya tadi ya, Oma yang semalaman harus terendam di banjir tadi, lalu dia percaya bahwa Bunda Marianya itu nggak gerak-gerak karena ada sesuatu ya. Itu kan percaya ya. Dia percaya karena ada belas kasih Allah itu. Dan itulah yang membantu dia untuk bisa sampai kepada keselamatan. Kata-katanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Karena itu percaya. Maka kewajiban Injil itu membuat orang sampai kepada percaya. Dan kita tadi sudah di bagian pertama tadi menemukan ya orang-orang yang tidak percaya itu seperti apa. Para pemimpin-pemimpin agama yang menangkapi para rasul, lantas juga mereka yang menolak Allah itu ya. Dan sebenarnya kalau kita mau melihat dalam konteks hidup kita sekarang ini, orang yang nggak percaya itu seperti apa sih ya orang yang percaya itu kan? Ya sebenarnya mereka yang sudah, ya pasti yang jelas sekali yang menolak Allah ya, menganggap bahwa Allah itu tidak ada itu kan. Itu kan jelas dia tidak percaya sama sekali kepada Allah. Tetapi ada juga misalkan mereka yang sudah dibaptis, mereka yang sudah beriman Katolik, tapi kemudian mereka sama sekali tidak melaksanakan apa-apa terkait dengan iman Katolik itu ya. Entah karena dulu ketika didampingi oleh orang tuanya ya, dibaptis bayi lalu didampingi oleh orang tuanya, dia nggak mendapatkan pendidikan yang baik terkait dengan itu, pendampingan untuk kebiasaan-kebiasaan yang ditularkan, misalkan diajak untuk ke gereja atau diajak untuk berdoa dan lain sebagainya. Ataupun juga terkait dengan
Entah dia karena dalam suatu titik kok merasa kecewa gitu loh. Dia merasa kecewa, lalu kemudian tidak mau lagi. Oh, Tuhan tidak pernah mengabulkan doa saya, lalu kemudian "Ya udahlah kalau gitu saya tidak usah berdoa lagi," misalkan seperti itu. Ya oke, kalau misalnya Anda tidak mau berdoa lagi, tetapi apa yang akan menggantikan Anda dari doa itu gitu loh. Apa yang Anda lakukan untuk menggantikan doa itu gitu. Nah, kan kalau sudah sampai ditanya kepada hal itu, mereka sama sekali nggak bisa menjawab ya. Beberapa anak muda yang bertanya ke saya itu kan juga seperti itu. Ya saya kecewa Romo gini pada Tuhan sehingga nggak mau ke gereja lagi. Ya terus yang menggantikan ke gereja itu apa gitu loh. Apa yang membuat Anda bisa yakin bahwa Tuhan berelasi dengan Anda selain dengan ke gereja itu? Iya. Nah, dia nggak bisa jawab, ya kamu temukan dulu itu, terus kemudian kalau kamu lakukan, nah kalau itu masih belum bisa menggantikan ya kamu mesti konsekuen untuk kembali lagi ke gereja gitu loh, kembali lagi ke gereja kan. Harus ditantang seperti itu gitu, lalu kemudian membuat mereka, iya boleh mencari juga, tetapi di satu sisi mencari, tapi di sisi lain juga nantinya akan kembali lagi dengan, oh iya memang yang paling sesuai dengan saya adalah dengan gereja itu gitu loh. Sehingga pencarian itu jangan sampai berhenti, saya kecewa lalu berhenti nggak mencari gitu. Saya kecewa lalu berhenti nggak mencari. Nah itu saya mengajak untuk menantang lebih dalam lagi gitu. Dan sampai menolak Allah itu kan seperti itu. Ya sudahlah, orang Farisi sakit hati kepada Yesus karena dikritik hukum Tauratnya dan lain sebagainya, sakit hati. Lalu udah dia menutup tuh. Gak pernah mau lagi mengetahui mengenai Yesus sama sekali. Dia langsung oposisi sama sekali kan di situ. Padahal kan ada kebaikan-kebaikan yang bisa ditemukan. Iya. Nah kan di situ loh. Udah dibaptis, menjadi orang Katolik. Tapi kemudian mungkin kan satu titik dia kecewa atau apa. Ya. Jangan sampai dia berhenti hanya kecewa saja, tetapi perlu untuk masuk nerobos itu. Supaya sampai kepada apa yang diwajibkan oleh Injil, yakni supaya kita percaya. Di dalam bacaan ini kan dikatakan percaya kepadanya tidak akan dihukum. Maka yang diminta oleh Tuhan itu adalah supaya kita percaya. Dan untuk percaya pada Tuhan itulah ya kita perlu untuk melihat lagi di dalam diri kita ini, apakah ada hal-hal yang masih membuat kita ragu terkait dengan Tuhan itu. Tadi misalkan iri hati sehingga kita membanding-bandingkan, nah itu kan bisa membuat kita ragu juga. Tadi misalkan ada dalam pemimpin-pemimpin agama tadi yang kecewa, lalu kemudian menghentikan percaya. Jangan sampai kita hanya berhenti pada itu semua, tetapi perlu menuju sampai kepada percaya. Dan akhirnya disitulah kita melakukannya dengan percaya itu, konsekuensinya ada di dalam tindakan-tindakan kita juga. Tindakan-tindakan kita pasti akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Dikatakan di sini juga, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah ini ketika manusia yang sama sekali tadi ya, tidak percaya lalu tidak mau sejalan dengan Tuhan. Tapi kalau yang kita kan percaya berarti kan berlawanan dengan ini ya, perbuatan-perbuatannya pasti akan baik. Nah maka di sini yang di ayat terakhir itu, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Dan itulah, dia datang kepada terang, lalu kemudian perbuatan-perbuatannya pasti juga dilakukan dengan baik juga, sesuai dengan kehendak Allah. Maka orang baik itu pasti memiliki tindakan yang benar gitu. Dia pasti melakukan suatu tindakan dengan benar, lalu juga dia jujur dalam segala hal, dan dia menerima terang gitu loh. Menerima terang lalu kemudian juga melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh terang tadi. Sama seperti para rasul tadi yang dibebaskan dari penjara, langsung dia melakukan apa yang diperintahkan oleh para malaikat tadi ya. Oleh malaikat yang membebaskan ya, yakni pergi ke bait Allah lagi, mewartakanlah Injil lagi. Jangan kamu malah melarikan diri. Dan itu langsung dilakukan. Dan itulah gambaran orang baik yang sungguh-sungguh bisa menjadi teladan bagi kita. Dan juga di dalam bacaan Injil, gambaran orang baiknya juga ada sebenarnya, yakni ya orang yang bercakap-cakap dengan Yesus tadi, si Nikodemus itu kan. Nikodemus ini kan dia adalah orang Farisi sebenarnya. Dia bahkan mungkin pemimpin juga, pemimpin agama juga. Pemimpin agama, tetapi dia tertarik dengan Yesus itu. Mungkin awalnya dia juga ada rasa takut, tapi dia bisa berani keluar dari rasa takut itu, lalu mencoba untuk menemui Yesus tersebut.
Dikatakan sebenarnya di dalam bab 3 ini adalah dia menemui Yesus itu pada waktu malam gitu ya, tersembunyi kan sebenarnya, tersembunyi, lalu kemudian juga pasti supaya dia bisa tetap menjaga bahwa saya adalah pemimpin agama gitu loh. Pasti saya kalau ketemu sama Yesus pasti kelompok saya nggak akan rela. Dan apakah setelah percakapan ini ada dampaknya bagi Nikodemus? Kita bisa menemukannya ya di dalam kemarin perayaan Paskah kemarin. Orang yang membawa minyak gaharu, lalu kemudian minyak wangi yang sangat banyak itu untuk pemakaman Yesus itu ya adalah Nikodemus. Sehingga ini menunjukkan bahwa Nikodemus yang tadinya berada di dalam gelap ya, datangnya waktu malam-malam, lalu kemudian dengan pengalaman Yesus yang dia melihat terus-menerus Yesus sambil mengamati itu, akhirnya dia berani keluar juga untuk mau membantu dan melayani Yesus juga. Tapi meskipun di dalam pemakaman tadi ketika disalib itu ya, dia melihat Yesus itu, dan akhirnya dia juga memberikan pelayanan kepada Yesus juga. Dan inilah orang-orang baik yang bisa kita teladani juga ya dalamnya. Sehingga kalau kita kembali kepada permenungan kita, bagaimana tanggapan kita terkait dengan peristiwa kebangkitan, terkait dengan pengalaman Paskah kita bisa menemukan bahwa ada teladan-teladan dari para rasul sendiri, bahwa dia berani keluar dari dirinya, atau dari Nikodemus sendiri yang tadi pemimpin agama, lalu kemudian dia bisa juga keluar dari rasa takutnya, serta mau untuk menjadi pengikut Kristus juga di sini. Nah, itulah yang diharapkan sebenarnya oleh Tuhan kepada kita. Sehingga kalau kita mau untuk sampai kepada tanggapan itu, pertama-tama kita perlu untuk merenungkan kasih Allah seperti apa yang kita alami ya. Karunia Allahnya, lalu kemudian keselamatan kecil yang kita alami. Meskipun dalam bencana-bencana seperti ini, situasi yang sangat sulit itu, tentu kita perlu untuk mengalami kasih Allah itu, untuk menemukan kasih Allah tersebut. Lantas ketika kita sudah menemukannya, kita sampai kepada percaya kepada Allah itu, bahwa kita menanggapinya dengan percaya, dan akhirnya dari percaya itu kita sampai kepada orang yang baik dan benar, menjadi perbuatan-perbuatan kita menunjukkan kepada kebaikan dan benar atau terang tadi ya. Kita hidup dalam terang yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan baik dan benar itu. Iya. Gitu. Ya, terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih Romo, sehubungan dengan bacaan-bacaan pada hari ini? Iya, tentu pesan-pesannya adalah ketika kita sudah merayakan Paskah, merayakan pesta ataupun sukacita kebangkitan Tuhan ini, dan kita masuk di dalam masa Paskah ini ya. Ini kan suatu perayaan yang berkelanjutan, panjang sebenarnya ya. Kita udah mempersiapkannya dari masa Prapaskah. Masa Prapaskah aja ada sampai kepada Kamis Putih itu kan 40 hari ataupun ada 6 mingguan lebih ya. Itu kita diharapkan untuk tadi bertobat, lalu kita punya kebiasaan baik itu. Lalu kita melanjutkannya, diharapkan sebenarnya dengan Paskah itu, kita dilahirkan secara baru, lalu dibangkitkan, lalu mempunyai suatu hal yang baru untuk kita teruskan dalam kehidupan sehari-hari, karena buah dari pertobatan tersebut ya. Maka di minggu-minggu Paskah ini, ya, minggu pertama, kedua, sampai nanti seterusnya ini, kita diharapkan bisa untuk meneruskan perbuatan atau kebiasaan baru yang baik itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga semakin matang gitu loh kebiasaan-kebiasaan itu ya. Karena saya pernah membaca penelitian itu ya, manusia itu mengubah kebiasaan itu butuh berapa lama sih gitu ya. Dikatakan dalam penelitian itu ada yang cukup dalam waktu 8 hari, ada yang sampai 200-an hari gitu. Ada yang sampai 200-an hari dalam penelitian itu. Maka rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 60 hari. 60 hari dia bisa mengubah kebiasaan dari yang buruk menjadi yang baik. Kan seperti itu. Maka di sini kita pun juga demikian kan. Pertobatan itu kan kita berbalik kepada Allah dalam masa Prapaskah. Sehingga berfokus pada mungkin kebiasaan apa yang ingin kita tanamkan, lalu kita teruskan sampai dengan saat ini. Supaya benar-benar kebangkitan Kristus itu menjadi kekuatan bagi kita untuk memperbarui diri dan hidup dalam terang tadi yang dikatakan di dalam bacaan Injil itu ya. Manusia sudah ada, terang itu sudah hadir di dunia, tapi manusia lebih suka pada kejahatan. Maka cobalah untuk mendekati terang itu, sebenarnya kan dikatakan seperti itu. Dan terang itu kita dekati dengan perbuatan-perbuatan baik kita juga dalam kehidupan sehari-hari juga.
Terima kasih Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selesailah sudah jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini, pada pekan kedua Paskah. Maka Romo Diosesan Bernardus Dimas Indragraha dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Selamat Paskah untuk Anda semua. Marilah kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Graha. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur atas karunia Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pada kesempatan ini dapat bersama-sama mendalami berbagai bacaan yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, semoga apa yang sudah kami renungkan ini sungguh-sungguh berguna bagi kehidupan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga bimbinglah kami ya Bapa untuk terus-menerus dapat menanggapi kisah keselamatan-Mu, kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus dengan mau menjadi orang yang baik dan benar, serta percaya kepada Allah. Bantulah kami untuk menjalankannya dalam perjalanan hidup kami setiap harinya. Semuanya ini kami mohonkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, mendampingi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Mari amalkan Pancasila, Kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.